Beri kebiasaan Anda waktu dan ruang untuk hidup di dunia ini. Sasaran Anda adalah menetapkan waktu dan lokasi, sehingga dengan pengulangan yang cukup, Anda memperoleh dorongan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, bahkan ketika Anda tidak tahu alasannya. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Bab kelima, cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Bagian yang kedua. Cara paling sederhana untuk menetapkan strategi ini pada kebiasaan Anda akan melengkapi kalimat berikut. Aku akan, kata kerja, pada, waktu, di, lokasi. Contohnya, meditasi. Aku akan bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di dapur. Belajar. Aku akan belajar bahasa Spanyol selama 20 menit pada pukul 6 sore di kamar tidur. Olahraga. Aku akan berolahraga selama 1 jam pada pukul 5 sore di sasana dekat rumah. Perkawinan. Aku akan menyajikan secangkir teh untuk suami pada pukul 8 pagi di dapur. Jika Anda tidak yakin kapan sebaiknya memulai kebiasaan, cobalah hari pertama dalam suatu minggu, bulan, atau tahun. Orang lebih mungkin melakukan sesuatu pada waktu-waktu seperti itu karena harapannya biasanya lebih tinggi. Kalau punya harapan, kita punya alasan untuk beraksi. Awal yang segar akan terasa mendatangkan motivasi. Ada manfaat lain dari niat implementasi. Spesifik dalam hal apa yang Anda inginkan dan bagaimana akan meraihnya membantu Anda menolak hal-hal yang merusak kemajuan, mengalihkan perhatian, dan menyingkirkan Anda dari jalur yang direncanakan. Kita sering mengiyakan permintaan-permintaan kecil karena kita tidak cukup jelas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menolaknya. Ketika cita-cita Anda masih samar, mudah merasionalkan pengecualian-pengecualian kecil sepanjang hari dan tidak pernah mengurusi hal-hal spesifik yang perlu dilakukan agar sukses. Beri kebiasaan Anda waktu dan ruang untuk hidup di dunia ini. Sasaran Anda adalah menetapkan waktu dan lokasi yang sedemikian jelas sehingga dengan pengulangan yang cukup Anda memperoleh dorongan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, bahkan ketika Anda tidak tahu alasannya. Sebagaimana kata penulis Jason Zweig, jelas Anda tidak akan pernah berolahraga begitu saja tanpa pikiran sadar. Namun, seperti anjing yang merasa lapar pada jam tertentu, mungkin Anda mulai gelisah pada jam ketika Anda biasanya berolahraga. Ada banyak cara untuk menggunakan niat implementasi dalam hidup dan pekerjaan Anda. Pendekatan favorit saya adalah yang pernah saya pelajari dari guru besar Stanford B.J. Fogg yang saya sebut menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan, rencana sederhana untuk merombak kebiasaan. Hampir seumur hidup, filsuf Prancis Denis Diderot hidup miskin. Tapi itu semua berubah dalam 1 hari pada tahun 1765. Putri Diderot hampir menikah dan ia tidak punya uang untuk membiayai pernikahan itu. Meskipun tidak memiliki harta, ia terkenal karena perannya sebagai salah seorang pendiri dan penulis ensiklopedi. Salah satu ensiklopedi paling lengkap pada masa itu. Ketika Katarina Agung, Kaisar Rusia, mendengar masalah keuangannya, hatinya terusik. Ia penggemar buku dan sangat menikmati kehadiran ensiklopedia itu. Ia mengungkapkan niat membeli perpustakaan pribadi Diderot seharga 1.000 pound sterling, lebih dari 150.000 dolar hari ini. Dalam seketika, Diderot mempunyai uang banyak. Dengan kekayaannya yang baru, ia tidak hanya mampu membiayai pernikahan putrinya, tapi juga membeli jubah untuk dirinya sendiri. Jubah itu indah, begitu indah sesungguhnya. Sampai-sampai ia langsung melihat bahwa jubah itu sangat tidak cocok dengan barang-barang lain miliknya yang biasa-biasa. Ia menulis, tidak ada kecocokan lagi, tidak ada kesatuan lagi, tidak ada keindahan lagi.
antara jubahnya yang anggun dan barang-barang lain yang ia miliki. Diderau langsung merasakan dorongan untuk meningkatkan kelas harta miliknya. Ia mengganti karpetnya dengan karpet dari Damaskus. Ia menghias rumahnya dengan patung-patung mahal. Ia membeli cermin untuk dipasang di atas perapian dan meja makan yang lebih bagus. Ia mengganti kursi rotana yang lama dengan kursi berlapis kulit. Seperti kartu domino yang jatuh beruntun, belanja yang satu disusul belanja berikutnya. Perilaku ini bukannya tak lazim. Sesungguhnya lah, kecenderungan belanja yang satu disusul belanja berikutnya memiliki nama. Efek Diderot. Efek Diderot mengatakan bahwa satu barang baru sering menciptakan spiral konsumsi yang mengantar ke belanja lebih banyak. Anda bisa menemukan pola ini di mana-mana. Anda membeli gaun dan terpaksa membeli sepatu baru dan anting supaya sesuai. Anda membeli sofa dan tiba-tiba muncul ketidakpuasan terkait tata letak seluruh ruang keluarga. Anda membeli mainan untuk anak Anda dan segera sesudah itu harus membeli semua kelengkapan yang menyertai mainan itu. Belanja itu memicu reaksi berantai. Banyak perilaku manusia mengikuti siklus ini. Anda sering melakukan sesuatu berdasarkan apa yang baru Anda selesai lakukan. Pergi ke kamar mandi, diikuti dengan membasuh dan mengeringkan tangan, yang mengingatkan Anda untuk menaruh handuk kotor ke mesin cuci. Jadi Anda menambah sabun cuci ke daftar belanja, dan seterusnya. Tidak ada perilaku yang berdiri sendiri. Setiap tindakan menjadi petunjuk yang memicu perilaku berikutnya. Mengapa ini penting? Dengan kaitan dengan membangun kebiasaan baru, Anda dapat memanfaatkan keterhubungan perilaku dengan keunggulan Anda. Salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan mengidentifikasi kebiasaan yang sudah ada setiap hari ini, lalu menumpuknya dengan kebiasaan baru Anda. Ini yang disebut menumpuk kebiasaan. Demikian Atomic Habits bab kelima bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.